وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang senantiasa Dia berkahi. Tafsir Quran yang kita pelajari ini mudah-mudahan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita langsung masuk ke surah Al-Maidah ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار أثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Alhamdulillah, telah kita baca ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan balasan kebaikan kepada kita semuanya, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka setiap huruf akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan tadi akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Baik, kita artikan
setiap katanya. Fa'asabahumullahu, maka Allah memberi pahala kepada mereka. Ya, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang kemarin mengakui terhadap Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada kenabian Muhammad. Jadi jujur sebagaimana kitab-kitab mereka bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, Al-Quran itu adalah kebenaran. Nah, mereka jujur mengakuinya. Nah, ternyata memang benar Al-Quran itu adalah suatu kebenaran sebagaimana dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah sebagaimana keterangan di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Mereka jujur dengan iman mereka, sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Al-Quran, maka Allah berikan pahala kepada mereka. Allah berikan balasan kepada mereka sebagaimana perbuatan mereka. Tentu saja kan karena perbuatan mereka adalah baik, perbuatan mereka adalah beriman kepada Allah dan Al-Quran, balasannya tentu saja baik. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan menuai balasannya. Sudah sunnatullah ya. Barang siapa yang berbuat baik, maka perbuatannya tidak akan kemana-mana. Perbuatannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat sesuatu itu sejatinya adalah berbuat kepada dirinya sendiri. Ya, dia berbuat baik, maka sejatinya dia adalah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dia berbuat jelek, maka sejatinya dia adalah berbuat jelek kepada dirinya sendiri. Apapun perbuatan baiknya, pasti dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana ayat ini. Nah, ini adalah orang-orang Nasrani, tapi dia beriman kepada Allah dan Al-Quran. Nah, ternyata Injil dan Al-Quran itu kok sama gitu loh. Secara global itu sama. Hanya kemudian Nabi Muhammad juga diterangkan di dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil, dengan gamblangnya. Sehingga seakan-akan keterangan itu mereka mengenal Muhammad sebelum kedatangannya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita lanjutkan. Bima, atas apa yang, atau dengan apa yang, qalu, mereka mengatakan, maka Allah memberikan pahala. Memberikan pahala itu perkataan lainnya atau istilah lainnya adalah balasan. Ya, pahala itu. Ya, maka Allah akan memberikan ganjaran kebaikan atau pahala atas apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan pada ayat sebelumnya, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi. Alasan apa lagi yang membuat kami tidak mau beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang kepada kami. Kami tidak punya alasan lain lagi. Kami tidak punya alasan apa-apa yang membuat kami tidak mau beriman kepada Allah dan kepada kebenaran atau Al-Quran.
Itu yang mereka katakan. Padahal kami itu ingin apa? Ya, padahal kami ini sangat ingin Allah Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang baik. Nah, tanpa itu tidak akan bisa. Nah, itu perkataan mereka. Nah, karena perkataan itu tentu saja perkataan yang sesuai dengan hatinya ya. Ini perkataan yang sebenar-benarnya. Maka Allah berikan balasan kebaikan. Allah berikan pahala kepada mereka atas apa yang mereka katakan itu. Nah, apa ini balasannya? Jannatin. Taman-taman surga. Iya. Jannatin itu jamak dari kata jannah. Jannatin itu sorga-sorga, surga-surga. Sebetulnya jannatin itu artinya juga taman. Ya, sebetulnya surga itu tidak bisa digambarkan dengan perkataan, dengan untayan-untayan perkataan itu tidak bisa, saking kenikmatannya itu loh, maksudnya tidak bisa dengan diwakili dengan perkataan apa-apa. Nah, jannatin itu kalau diartikan bahasa Indonesia adalah taman, taman-taman yang indah. Tajri, mengalir, miripkan dengan kata-kata jariyah. Ya, asalnya ini jariyah itu mengalir sama. Jadi sedekah jariyah itu adalah sedekah yang mengalir terus meskipun orangnya sudah nggak ada, orangnya sudah meninggal, tetap saja mengalir selama digunakan. Itu makanya keutamaan sedekah jariyah. Nah, ini tajri, ini mengalir. Nah, diberi balasan dengan surga yang mengalir min tahtiha, bawahnya, dari bawahnya, dari bawahnya. Tahta itu artinya bawah. Surga yang mengalir dari bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Loh, sungainya banyak macamnya. Surganya juga banyak. Ya, karena di situ jannat pakai tak marbutoh, pakai tak majruroh, ini menggambarkan ini jamak banyak. Dalam suatu keterangan bahwa yang dimaksud dengan kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang tanpa batas. Nah, salah satu contoh misalnya di surah Al-Baqarah, wa utubihi mutasyabiha, dan mereka di dalam surga itu diberikan makanan atau buah-buahan yang serupa dengan yang mereka dapatkan di dunia. Wa utubihi mutasyabiha. Misalnya jeruk, buahnya saya ingin jeruk, ya sama, penampakannya itu sama. Kalau jeruk di dunia ini kan ketika dimakan rasanya mungkin manis gitu ya, manis, terus habis itu baunya harum semerbak. Tapi ketika beberapa saat dimakan kan hilang kan, rasanya itu kan hilang. Beda dengan jeruk di sorga. Kalau di sorga itu ketika dimakan manisnya gak hilang-hilang, terus baunya juga gak hilang-hilang, dan kenikmatannya itu jauh berlipat-lipat daripada kenikmatan yang dirasakan di dunia ini. Ya, gak hilang-hilang. Nah, kemudian ketika makan lagi, maka rasanya ini beda lagi dengan yang sebelumnya, padahal barangnya sama. Beda lagi dengan yang sebelumnya, lebih nikmat lagi. Lebih nikmat lagi dan lebih harum lagi. Nah, dimakan, katakanlah besoknya makan lagi, lebih nikmat lagi daripada rasanya yang kemarin. Begitu seterusnya, gak ada yang menurun, gak ada yang tetap.
Jadi di surga itu rasanya bertambah terus begitu kenikmatannya, tanpa ada batasnya. Nah kalau di dunia ini kan ketika kita makan jeruk, kadang rasanya sekarang manis, mungkin makan lagi besok rasanya asam, rasanya kecut. Ketika kita minum, ya udah rasanya jadi hilang kan? Rasanya udah hilang jeruknya, hanya sesaat saja, hanya sesaat saja. Nah, makanya ketika kita makan enak, itu hanya enaknya, rasa enaknya itu hanya di mulut saja, sebentar saja. Misalkan kita makan di restoran yang mahal, nah, ini rasanya apa? Rasanya hanya mungkin 1 menit saja. Nah, ketika kita minum air putih, hilang sudah semua rasanya. Sama antara yang makan apa ya, yang makan katakanlah ayam goreng dengan yang makan apa kalau di desa itu, nasi apa ya, nasi singkong itu loh. Saya kalau di desa dulu makannya dari singkong, berasnya itu loh dari singkong dimasak, kemudian dihancurkan sama entong gitu loh. Ketika masak dihancurkan sama entong kan masih lembut tuh. Nah itu jadi nasi itu. Nah kemudian ikannya diambil sebagian dari yang sudah dihancurkan itu, dikepel-kepel sama tangan, dikasih bumbu apa, digoreng jadi apa? Jadi kayak bergedel itu loh, bergedel dari singkong. Ya sudah, makannya singkong, ikannya singkong. Begitu dulu itu begitu, tiap hari begitu. Kalau udah nasinya dari beras itu udah istimewa kan di desa itu. Istimewa banget itu. Waktu itu. Nah, sekarang tiap hari makannya beras. Alhamdulillah. Itu ya. Mau makan singkong, mau makan beras yang paling mahal, sama saja keluarnya nggak enak kan? Begitu. Bahkan lebih nggak enak yang berasnya mahal mungkin. Apa namanya, kenikmatan di dunia ini hanya sementara, ya, waktunya sementara, yang kita rasakan juga sementara, sebentar saja udah hilang. Nah, ketika makan di tempat-tempat yang mahal, malah justru lebih nggak enak apa rasanya itu tambah nggak enak. Ketika makan mungkin enak, tapi setelah makan jadi nggak enak. Nggak enaknya apa? Bayarnya mahal. Iya. Bayarnya mahal terus jadi kepikiran, waduh enak masak sendiri lebih murah gitu. Jadi ini bedanya nikmat di dunia dengan kenikmatan di surga. Jauh, sangat jauh bedanya. Ya, tidak bisa digambarkan kalau nikmat di surga itu dibandingkan dengan nikmat di dunia. Tidak bisa digambarkan. Jadi kalau nikmat di surga itu tidak hilang-hilang selamanya. Tidak hilang-hilang selamanya. Nah, kalau besoknya makan lagi, kenikmatannya itu beda. Padahal barangnya sama. Beda dengan kenikmatan yang sebelumnya. Lebih enak lagi. Makan lagi, lebih enak lagi. Begitu meningkat terus. Nah, kenikmatannya itu. Itu di surga. Nah, kan nggak bisa kan, barang apa di dunia ini yang seperti itu? Nggak ada. Bahkan kalau di dunia ini bahkan kadang-kadang menurun. Sekarang manis, besoknya jadi asam gitu. Wah, nggak enak ini gitu. Nah, itu pun hanya sesaat. Ketika kita 1 menit sudah hilang. Atau mungkin bisa langsung hilang kalau kita minum air putih itu. Kira-kira begitulah sedikit gambaran tentang surga. Dan di surga itu mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Nah, ini juga hanya perwakilan kata-kata saja dari dalam Al-Quran, menggambarkan betapa indahnya. Ya, ini kan untaian kata yang indah sebetulnya. Mereka dibalas dengan taman-taman yang indah yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Nah, sungainya juga banyak. Mungkin ada sungai air, ada sungai madu, sungai susu, dan madunya juga beda dengan madu di dunia ini. Madu di dunia ini penuh dengan tipuan, dicampur gula. Saya kemarin di desa saya itu waktu pulang, ada yang berternak
madu, ya, beternak tawon itulah, ada tempat-tempatnya banyak gitu. Ternyata setelah saya tanya-tanya, ini asli ya tawonnya liar. Ternyata ini tumbuh-tumbuhan di sekitarnya itu disemprotin sama air gula itu loh, air dari gula. Jadinya ya nggak asli kalau begitu, nggak liar ya. Gambaran-gambaran ini sekedar untayan kata-kata dalam Al-Quran untuk menggambarkan keindahan surga. Meskipun pada hakikatnya surga itu tidak pernah bisa digambarkan, tidak pernah bisa dibayangkan dengan hati, dengan pikiran, tidak pernah terlintas atau bisa dilihat dengan mata, digambarkan dengan kata-kata dan lain sebagainya. Karena betapa indahnya, betapa nikmatnya hal-hal yang ada di surga itu. Sungai-sungai. Jadi sungainya banyak ya, surganya juga banyak dan bertingkat-tingkat. Surga tidak bisa dibayangkan ini. Kita aja di dunia ini bertingkat-tingkat itu udah nikmat banget gitu loh. Apalagi di surga. Sama juga ketidaknikmatan, ketidakenakan di dunia ini belum ada apa-apanya dibanding dengan siksaan di neraka. Begitu. Baik, kita teruskan. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini sebagai dalil bahwa kehidupan di sana itu adalah selama-lamanya. Kehidupan di sana adalah selama-lamanya. Betapa indahnya, betapa ruginya orang yang hanya mengejar dunia dan melupakan akhirat. Betapa ruginya. Kenapa? Karena dunia ini sementara. Semuanya serba sementara. Ya, umurnya sementara, waktunya sementara. Kalau kita makanan juga nikmatnya sementara. Ya, hanya 1 menit itu enaknya. Begitu. Semuanya serba sementara. Nah, tapi kalau di sana kehidupannya adalah kekal selama-lamanya. Ini dalilnya khalidina fiha. Mereka kekal hidup di dalamnya. Di dalam surga itu maksudnya, penuh dengan kenikmatan. Tapi tentu saja ya kekekalan akhirat itu beda dengan kekalnya Allah. Ya, kalau begitu kan sama, Allah kekal, akhirat kekal. Ya nggak sama lah kekalnya Tuhan itu dengan kekalnya ciptaannya. Jadi kekalnya Allah dengan kekalnya ciptaannya itu beda. Kalau kekalnya Allah itu, kekalnya Allah itu disebut dengan baqo. Nah, kalau kekalnya ciptaannya disebut dengan khalid, ya, khalidina fiha. Jadi mereka kekal hidup di dalamnya. Kita teruskan, wadzalika, dan yang demikian itu, ya, yang demikian itu, dan itulah, boleh, jazau, balasan al-muhsinin, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Balasan apa lagi yang lebih bagus dari balasan surga ini? Nah, kalau kita udah mengerti hakikatnya akhirat, tentu tidak akan dibutakan dengan dunia. Nah, dunia ini kadang membuat orang itu buta, membuat orang buta, membuat orang tuli. Jadi begitu dunia ini. Jadi karena cintanya kepada dunia, maka bisa-bisa menghalalkan segala cara, apapun caranya, yang penting bisa menumpuk dunia, mengumpulkan dunia. Nah, hati-hati, nanti apapun yang kita kumpulkan di dunia ini
akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apapun yang kita perbuat di dunia ini, ketika kita menghadap kepada Allah, akan kita pertanggungjawabkan semuanya, satu persatu, apapun itu. Barang-barang yang kita punyai, perkataan-perkataan yang kita keluarkan, ya, dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan detik demi detik, satu persatu di hadapan Allah. Tidak akan bisa melangkah kaki seseorang di hadapan Allah nanti sebelum menjawab beberapa pertanyaan. Umurnya dipakai untuk apa? Kemudian ilmunya dipakai untuk apa? Hartanya didapatkan dari mana dan untuk apa dia gunakan. Hati-hatilah hidup di dunia ini, hati-hatilah kita dalam berbuat, hati-hatilah kita dalam berucap, dan hati-hatilah kita dalam mengumpulkan barang-barang. Kira-kira begitu gambaran singkat dari ayat ini. Jadi meskipun ini adalah kaum Nasrani, tapi karena dia berbuat baik itu bagaimana? Bukan berbuat baik menurut penilaian manusia, tapi berbuat baik menurut penilaian Allah. Ya. Apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan balasan surga? Nah, dia beriman kepada Allah, beriman kepada kebenaran atau kepada Al-Quran, dan beriman terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Nah, jadi meskipun dia orang-orang Nasrani, karena dia jujur terhadap kebenaran, dia tetap mendapatkan balasan surga dan mereka kekal hidup di dalamnya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan membacakan tafsir, kita baca dulu. Yang pertama Pak Budi. Monggo Pak Budi. Satu ayat penuh Pak Budi bacanya. Kan pendek ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Teruskan. Mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha, dibaca lagi Pak, diteruskan bacanya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Teruskan lagi. Wadzalika jazaa'uhumul muhsinin. Jazaa'ul. Wadzalika jazaa'ul muhsinin. Dan demikian itulah itu balasan bagi orang yang berbuat baik. Ya. Berikutnya Pak Hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Maka Allah akan memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang mereka ucapkan, ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, berikutnya Pak Anggit.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, saya kira cukup ya tiga orang saja. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca tafsir dari ayat yang mulia ini. Silakan mikrofonnya dinonaktifkan sementara. Tafsir. Tanya tentang itu di surga itu ya. Kan mau tanya Ustadz, di surga ada kenikmatan yang akan diserap, berarti tidak ada kotoran ya Pak ya, tidak ada sisa makanan. Demikian juga di neraka kan ada pohon makanan, pohon zakum itu ya, sebaiknya di neraka. Apakah ada keterangan di Al-Quran Pak Ustadz mengenai? Ya, jadi kalau di Al-Quran secara lugas enggak, tapi yang jelas bahwa konsep kehidupan akhirat itu sangat jauh berbeda dengan kehidupan dunia. Ya, di antaranya kalau di dunia ini ada najis, di sorga sudah nggak ada. Jadi kalau kita pun makan di sana, ya tidak mengeluarkan dan dikeluarkan, tidak tahu bagaimana sistemnya. Yang jelas hanya merasakan kenikmatan saja, gitu. Itu saja yang kita dapatkan di sana. Tidak ada rasa iri lagi, sudah nggak ada. Tidak ada dengki, tidak ada kesombongan, tidak ada penyakit hati, itu sudah nggak ada lagi di situ. Kemudian makanan itu hanya terasa enak saja terus menerus, dan tidak ada udah istilahnya buang kotoran, sebagaimana yang kita dengar juga bidadari, kayak bidadari itu udah di sana tidak ada menstruasi, tidak ada, nggak bisa digambarkan sudah di sana itu. Iya. Nah, yang dirasakan hanyalah kenikmatan saja. Itu saja di surga itu. Tidak ada yang sakit perut. Aduh, saya makannya kekenyangan, sakit perut gitu, nggak ada di sana. Sudah nggak ada begitu. Ya, demikian pula di neraka. Di neraka itu yang ada hanya kesakitan saja yang dirasakan. Tidak pernah sedetik pun merasakan kenikmatan, menghela nafas untuk, aduh, ini lagi gak ada siksaan libur, nggak ada. Ya, setiap detik itu merasakan kesakitan dan jeritan yang terus menerus tanpa henti, begitu. Dan rasa sakitnya itu berlipat-lipat daripada rasa sakit yang dirasakan di dunia. Kalau di dunia kita kena pisau dikit, ya mungkin sehari, 2 hari, 3 hari udah hilang. Di sana nggak hilang-hilang sakitnya. Disiksa sepercik api, udah sakitnya selama-lamanya dirasakan. Besoknya dengan api yang sama, sakitnya berlipat-lipat daripada yang dirasakan sebelumnya. Besoknya lagi begitu, terus-menerus begitu. Dan inilah yang hanya bisa diwakili mungkin dengan perkataan-perkataan seperti ini. Meskipun sejatinya adalah jauh daripada perkataan atau untaian kata-kata yang bisa disusun di dunia ini, gitu. Inilah kehidupan akhirat, hanya ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Kita ini mau pilih yang mana, kita sendiri yang menentukan, ibaratnya begitu.
Ibaratnya begitu. Kalau kita mau masuk surga, ya berbuat baiklah. Ya laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangannya. Kemudian kalau kita berlaku sebaliknya, berarti kita telah memilih neraka. Kira-kira begitulah Pak Budi. Ada memang keterangan-keterangan itu ada, cuman secara lugas di Al-Quran nggak ada. Kalau di kitab-kitab ada diterangkan. Begitu. Begitu Pak Budi. Ada lagi? Ya. Ya, cukup ya. Kita dengarkan tafsir Al-Quran, tafsir surah Al-Ma'idah ayat 85. Ayat ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fa'asabahumullahu bima qalu, maka Allah memberikan kepada mereka pahala atas perkataan yang mereka ucapkan. Mereka siapa? Yaitu orang-orang Nasrani yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Berkata apa? Ya, berkata alasan apa lagi? Ya, ayat yang sebelumnya, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi. Ya, alasan apa lagi yang membuat kami tidak mau beriman kepada Allah dan kepada kebenaran? Perkataan itu, itu perkataannya benar-benar jujur, tidak hanya di mulut saja. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya Allah memberikan balasan kepada mereka, orang-orang Nasrani, yaitu sebagai pahala, sebagai balasan yang baik atas iman mereka, atas kepercayaan mereka, dan pengakuan mereka yang tulus terhadap perkara kebenaran. Ini penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang pertama. Kita lihat dalam tafsir Kementerian Agama. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Allah memberikan pahala kepada mereka, yaitu kepada para ahli kitab yang jujur dan konsisten terhadap kebenaran, yaitu atas perkataan mereka dengan mengucapkan wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Tidak ada alasan lagi bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran Al-Quran. Ini tafsir dari Kementerian Agama untuk bagian yang pertama. Kita lihat dalam tafsir Al-Munir, apa maksudnya? Fa'asabahumullahu bima qalu. Maksudnya adalah Allah memberikan balasan kepada mereka atas keimanan mereka, atas kepercayaan mereka, dan pengakuan mereka terhadap kebenaran. Ya. Itulah tafsir dari bagian yang pertama. Kita lanjutkan kepada bagian yang kedua. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yaitu surga yang mengalir di bawahnya atau di dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal hidup di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah balasan berupa surga. Jadi balasannya itu berupa surga, tempat bagi mereka yang memperoleh kenikmatan dan karunia dari Allah, yaitu berupa kebun-kebun yang indah dan taman-taman yang indah. Pada hakikatnya keindahan dan kenikmatan surga itu, atau yang mereka peroleh dan yang mereka rasakan, tidak dapat digambarkan dengan kata-kata,
mereka pun kekal di dalamnya dan merasakan kenikmatan yang tiada putus. Ini tafsir dari Kementerian Agama untuk bagian yang kedua. Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa mereka ini tinggal di dalam surga untuk selama-lamanya, tidak akan berpindah-pindah dan tidak akan fana. Nah, ini juga dalil ini. Dalil bahwa kehidupan akhirat itu adalah selama-lamanya, tidak fana lagi. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebuah tafsir yang muktabar. Kita lihat di dalam tafsir Al-Munir, maksudnya adalah Allah berikan balasan kepada mereka atas keimanan mereka dengan memasukkan mereka ke dalam surganya, yaitu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, air itu mengalir di bawah pohon-pohon yang ada di surga. Mereka hidup kekal di dalamnya. Tafsir Al-Munir. Dan kenikmatan surga atau akhirat itu amat sulit untuk diketahui dan digambarkan. Ya. Tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Kita langsung lanjutkan kepada bagian yang ketiga. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Apa maksudnya? Kita lihat dalam tafsir Kementerian Agama kita. Maksudnya adalah bahwa balasannya bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Nah, ini juga dalil ini kan. Jadi berbuat baik itu sejatinya adalah berbuat baik bagi diri kita sendiri. Ya, kita berbuat baik atau berbuat jelek itu sejatinya adalah berbuat kepada diri kita sendiri. Dengan tidak menyembunyikan, apa maksudnya perbuatan baik di sini? Kalau ahli kitab ini, yaitu tidak menyembunyikan kebenaran Taurat dan Injil yang merupakan wahyu dari Allah. Nah, tafsir Kementerian Agama. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya adalah karena mereka mengikuti perkara yang benar dan taat kepada kebenaran. Dimanapun adanya, dari manapun asalnya, kapanpun waktunya, dan dari siapapun datangnya. Nah, mereka tetap berpegangan erat kepada kebenaran. Nah, ini penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang penting itu adalah perkara yang benar, mereka taati dan mereka taat kepada kebenaran. Nah, dari siapapun, yang penting itu adalah hal yang benar dimanapun adanya kebenaran itu, dari manapun asalnya, kapanpun waktunya, dan dari siapapun datangnya. Nah, dimanapun ada kebenaran itu, kita ikuti dan kita taati. Dari manapun asalnya, mau dari Arab kah, mau dari India kah, mau dari Malaysia, mau dari Singapura, mau dari mana saja. Yang penting itu kebenaran, nah, itu harus kita ikuti dan harus kita taati. Kapanpun waktunya, mau datang setelah kita atau sebelum kita, yang penting itu adalah kebenaran, kita taati. Ya, jangan mentang-mentang kita lebih dulu datangnya daripada anak kita, terus
Kita gak mau mengikuti kebenaran yang berasal dari anak kita. Tidak boleh. Itu namanya kesombongan. Ya, wah kamu ini masih umur berapa? Bapak ini sudah lebih dulu. Wah, sudah lebih tua dari kamu. Tidak bisa begitu. Ya, yang penting itu kebenaran dari siapapun, kapanpun waktunya harus kita taati dan kita ikuti. Dan dari siapapun datangnya, dari siapapun, mau dari tukang becak kah, mau dari orang Arab. Nah, kan mereka Bani Israel ini gara-gara Nabi akhir zaman berasal dari keturunan Ismail, dari orang Arab, mereka gak mau ikuti, gak mau ngakui, gitu loh. Karena apa? Mereka mempunyai konsep bahwa hanya Bani Israel itu adalah orang-orang pilihan Allah. Selain Bani Israel, maka mereka adalah budak-budak mereka. Begitu konsep mereka ini. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang terakhir. Nah, beginilah tafsir Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 85. Langsung kita lanjutkan dengan ibrahnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang singkat ini, ayat yang pendek ini. Saya mencatatnya ada 7 poin. Yang pertama, bahwa setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Artinya apa? Bahwa setiap perbuatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, kepada pelakunya. Ibrah yang kedua yaitu konsisten dan istiqomah di dalam kebenaran dan keimanan, balasannya adalah surga dan hidup kekal di dalamnya. Jadi kita konsisten kepada kebenaran dan keimanan. Nah, kalau ingin mendapatkan balasan surga dan kehidupan yang kekal di dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang tiada putus dan tidak dapat digambarkan dengan untaian perkataan. Yang keempat, wajibnya menerima kebenaran dimanapun, kapanpun, dari manapun, dan dari siapapun. Yang kelima, haramnya menyembunyikan kebenaran, padahal kita mengetahuinya. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campurkan antara yang benar dan yang salah. Jangan dicampur aduk. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu tahu. Ya. Yang keenam adalah bahwa kebenaran itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini namanya kebenaran. Ya, ini adalah al-haq, kebenaran yang mutlak namanya. Nah, kebenaran yang berasal dari manusia ini sifatnya relatif. Ya, dibeda. Kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya adalah kebenaran yang sejati. Sementara kebenaran yang berasal dari manusia adalah sifatnya relatif. Dulu mungkin benar, sekarang bisa jadi salah. Ya, begitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, orang yang baik itu adalah orang yang mengakui perkara yang benar, mengikuti perkara yang benar, dan taat kepada yang benar
dengan tulus dan rendah hati, sebagaimana orang-orang Nasrani yang dimaksud dalam ayat ini. Mereka tidak mau langsung meminta surga, tapi mereka meminta apa? Supaya dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dikumpulkan bersama orang-orang yang Islam, dikumpulkan bersama kaum muslimin. Nah, begitu. Tidak mau, mereka malu minta kepada Allah, minta surga itu, meskipun sebenarnya tidak apa-apa. Tapi ini menunjukkan bahwa perkataan itu adalah, atau sifat itu adalah sifat rendah hati, ya, sifat rendah hati. Nah, itulah orang-orang yang baik. Ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang rendah hati dan istiqomah dalam kebenaran. Setiap perbuatan pasti akan menuai balasannya. Apapun yang kita lakukan, sejatinya kita telah melakukan sesuatu kepada diri kita sendiri. Kita berbuat baik, artinya kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita berbuat jelek, artinya kita telah mendolimi diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan barangkali. Apa boleh bisa silakan, Pak. Dirangkum di WA Pak supaya menjadi catatan. Iya, insya Allah Pak Budi. Kalau difotokan gimana? Ini tulisan tangan. Saya rangkumkan dari berbagai kitab ya. Oh iya, difotokan bisa ya? Oh, bisa. Ya Pak, insya Allah bisa Pak. Mungkin bisa ya Pak ya. Difotokan. Ya, kalau nanti ada yang nggak jelas dengan tulisannya, bisa ditanya ya Pak Budi ya. Iya. Nah, saya lebih senang nulis tangan, dan soalnya kalau nulis tangan kan ilmunya kan lebih ini kan, biasanya lebih melekat. Makanya kertas sama pulpen itu meskipun teknologi udah canggih begini tetap saja laku ya. Karena beda memang nulis dengan tangan sendiri itu. Nah, ini saya rangkumkan dari berbagai kitab tafsir ya. Ada lagi mungkin? Nah, cukup jelas saya kira ya. Ini Surah Al-Ma'idah ayat 85. Sebagaimana kita pernah hitung-hitungan, insya Allah mungkin sekitar 40 tahun lagi kita bisa menyelesaikan Al-Quran, bisa menghatamkan tafsir Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan semuanya, supaya kita dapat menghatamkan tafsir Al-Quran satu ayat sampai surah An-Nas nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini menjadi pelajaran yang baik, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, mendapatkan balasan surga dan hidup kekal di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Amin. Kita akhiri kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.